Kalispera sas olus que sasaf come kalos irsate. Selamat malam bagi kita, untuk kita semua. Tika nete. Hola kala. Hola kala, bravo. 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 Tapi kita berharap supaya murid-murid yang online juga bisa berpartisipasi, bisa nggak? Bisa bicara. Halo. Ya. Apa dulu? Coba ada nggak yang bisa berbicara? Maksudnya biar tes suara. Oke. Poli orea. Ya. Orea artinya bagus. Baik. Korea. Itu modern apa ke ini Pak Guru? Modern. Modern. Maksudnya karena kita di sini kan bercakap-cakap, ya toh. Karena bahasa Yunani Koine itu kan bahasa yang mati, tidak bisa dipakai untuk berbicara, conversation, percakapan. Nah, kita dalam belajar bahasa Yunani Koine kini kita akan juga ya paling tidak mengucapkan percakapan-percakapan pendek. Kalau bisa kita mengungkapkannya dalam bahasa Yunani yang modern, karena untuk percakapan itu bisanya modern. Tapi kita tidak akan belajar grammar, cuma percakapan pendek aja, kosakata aja untuk memperluas kosakata. Oke? Apopse, malam ini kita akan mempelajari yang dinamakan dengan kata kerja prosopikes andonomias. Ya. Prosopikes andonomias artinya apa? Artinya kata ganti pribadi atau kata ganti orang. Ya, kata ganti orang atau kata ganti pribadi. Jadi prosopos, orang. Ya, oke. Dalam bahasa Yunani, seperti juga dalam bahasa-bahasa yang lain, ada kita memakai kata-kata ganti untuk untuk menunjukkan orang. Misalnya di sini ya, kata kerja bantu ada aku, ada kepunyaan aku. Jadi onomastiki itu subjek, artinya saya. Ya, jadi onomastiki itu posisinya subjek, artinya saya. Coba kita lihat di sini, ada ena, dio, tria, tesera, ada 4 ya. Ini namanya kasus ya. Bahasa Yunaninya ptosis, kasus. Nah, ada subjek, ada kepunyaan, ya ada di catatan teman-teman. Geniki, jadi onomastiki itu nominatif ya. Kata benda yang sebagai subjek. Ada geniki, genitif, kepunyaan. Ada zotiki itu objek tidak langsung. Ada pula objek langsung. Nah, kita ini yang tunggal ya. Kata ganti orang pertama yang tunggal. Kalau di sini kata ganti orang pertama yang jamak ya. Di sini tunggal, di sini jamak. Kalau di sini kata ganti orang yang kedua yang tunggal. Kalau ini kata ganti orang kedua yang jamak. Ada di catatan ya, tinggal dilihat aja di catatan. Nah, kita melihat di sini. Untuk saya, bagaimana? Untuk saya, sebagai objeknya kita mengatakan ego. Bisa nggak mengucapkan ego? Jadi bukan ego ya, tapi ego. Sinome, posi ada berapa yang aktif sekarang? Ada yang berapa yang aktif? Yang aktif hanya sedikit Pak Guru. Ya, perimen. Oke.
Bisa nggak teman-teman menirukan ego? Ego, oke. Ego. Ini untuk kepunyaannya disebut mu atau emu. 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 Ya, kata kerja objek yang ada dua macam objek dalam bahasa Yunani koine, ada dua macam objek, satu objek langsung, satu objek tidak langsung. Nah, ini yang tunggal ya, misalnya. Jadi seperti ini. Ini bacanya mu. Mu. Kita kan belajar kemarin bahwa ini adalah diftong ya. Oh ketemu u dibacanya u. Mu. Mu. Emu. Ini mi. Mi. Emi. Me. Eme. Eme. Ini yang tunggal. Yang jamak kita ya. Imis. Imis. Imon. Imon. Imin. Imin. Imas. Imas. Jadi ada coba teman-teman perhatikan ya. Ini artinya kami. Imis. Ini milik kami. Ini kepada kami. Ini kami tapi yang objek. Us gitu. Kalau ini to us, kepada kami. Mohon maaf kadang saya tidak bisa mengucapkannya dalam bahasa Indonesia karena tidak terwakili gitu. Misalnya ini ya. Ini kan kami yang langsung. Kami yang tidak langsung. Jadi to us gitu. Misalnya dia berbicara kepada kami, kepada kita. He speaks to us. Pakai ini. Imin. Jadi misalnya dia berbicara kepada kami. Aftos legi Imin. karena berbicara kepada. Tapi kalau dia melihat, bagaimana? Apakah objek langsung apa objek tidak langsung? Langsung. Dia melihat kami. Langsung. Ya, kita pakai iman. Jadi, Bedanya dengan tadi berbicara kepada. ya, berbicara kepada itu kan ada kepadanya. Oh, dia berbicara kami nggak bisa. Nggak masuk akal. Enggak. Dia melihat kami. Apakah langsung karena dia tidak melihat kepada kami. Oh, tapi kan dalam bahasa Indonesia bisa aja. Ya, itulah saya bilang. Saya ingin membawa imajinasi Anda jangan berpikir secara Indonesia. Berpikir secara Yunani, itu pun Yunani kuno, jangan Yunani modern. Kalau Yunani modern seperti kita. Ini Yunani kini. Jadi ada objek yang langsung, ada objek yang tidak langsung. Ya. Jadi objek yang langsung misalnya melihat, vlepi. Ya ada, coba teman-teman bisa mengecek di catatannya itu. Misalnya ada vlepi, itu kan melihat. Itu melihat kami, pasti vlepi imas. Melihat kalian, vlepi imas. Nah, bagaimana sekarang? Ini bacanya i, ini bacanya i. Bagaimana membedakannya? Ya, membedakannya itu dari konteks. Ya, nanti kita akan coba membedah satu-satu sebisa mungkin kita. Walaupun ini adalah kelas perkenalan dulu, jadi kita akan melihat sepintas aja dulu. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman akan mengatakan, waduh, agak kesulitan karena sama antara ini kan kalian ini. Jadi ini sudah ya. Ini ego. Ini dari pihak aku ya, aku dengan semua tosisnya, dengan semua kasusnya. Tosis. Ya, tosis namanya bahasa Yunani, tapi kalau bahasa Inggrisnya case. Pakai bahasa Inggris aja biar agak lebih familiar. Case-nya itu kasusnya ada subjek, ada kepunyaan, ada objek tidak langsung, ada objek langsung. Nah, ini saya, ya, kepunyaan saya dan sebagainya. Ini kami atau kita. Nah, kalau ini
kamu yang tunggal. Jadi ini si. Ini sigma epsilon ya, sigma epsilon. Jadi si, kamu. Misalnya waktu apa namanya murid-murid siapa namanya? Ada orang Farisi atau orang mana yang datang kepada Rasul Yohanes kan, bertanya kepadanya, apakah kamu seorang nabi? Apakah kamu seorang profetis? Dia mengatakan si profetis, si artinya kamu. Si itu kamu. Kan ada Sigma ketemu epsilon si. si artinya kamu. Nah, ingat nggak kemarin aku mengatakan i. Kalau i-nya satu saja di sini artinya if, jika. Tapi kalau di sininya ada ini terus ini, ada tanda ini, tonos, Circumflex. dan circumflex itu artinya you are. Jadi to be, ya. To be are. Jadi ketika bilang apakah kamu profetis, dia mengatakan si profetis. Perlu Anda ketahui bahwa dalam bahasa Yunani itu dia bukan seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang selalu ada kata tanyanya. Misalnya are you a prophet? Are you a prophet? Gitu kan? Dia dibalik. Tapi kalau dia tidak, dia mengandalkan intonasi. Si profetis gitu. Walaupun ada juga kata-kata tanya dalam bahasa Yunani, misalnya pos, bagaimana, pu, gimana. Ya, nanti semuanya itu kita akan pelajari satu-satu. Kalau semua kita pelajari malam ini nggak akan cukup. Apa istilah kita? Satu-satu. Vima atau vima? Vima. Vima. Ya, jadi ini kamu, si. Oke? Ini di sini su. Kepunyaan kamu. Kalau ini si. Ingat gak mengatakan si Kyrie? Kepadamu ya Tuhan. To you. Jadi ini objek tidak langsung. To you. Kalau se itu objek langsung. Ya. Ingat waktu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Gitu kan? Dia mengatakan agapas me, gitu kan? Apakah engkau mengasihi aku? Terus itu langsung kan, berarti kan langsung. Berarti menggunakan yang tadi yang me. Agapa me. Terus tapi nggak pakai kata tanya tadi ya? Enggak, karena kebetulan dia tidak ada bertanya di mana atau mengapa. Tapi dalam bahasa Yunani tidak ada kayak kata-kata apa, apakah? Ada. Ada nanti juga. Maksudnya siapa ada. Misalnya siapa, mengapa ada. Kata-kata tanya itu. Tapi yang memakai to be duluan sebagai tanda itu kalimat tanya enggak ada. Nanti akan jadi gini. Bagaimana? Pasti sekarang yang ada di kepala teman-teman adalah, wah kok banyak sekali ini. Bagaimana saya bisa mengetahui? Bisa, sangat bisa. Caranya apa? Mulai dari sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, nanti bisa. Semua orang seperti itu. Dulu waktu saya di Yunani, waktu belajar mulai bahasa modern, itu aku stres. Karena apa? Belum apa-apa, sudah sampai di sana, bahasa pengantarnya untuk belajar bahasa Yunani modern, juga bahasa Yunani modern. Tapi karena terus menerus, nanti jadi familiar dengan kata-kata itu, akhirnya apa? Akhirnya bisa. Ya, jadi saya
kemampuan utamanya dalam hal bahasa Yunani adalah bahasa Yunani modern. Tapi saya juga mempelajari bahasa Yunani kini di Universitas Athens sehingga saya bisa mengajar. Oke? Nah, sampai di mana tadi? Tadi yang apakah engkau mengasihi aku? Ya, terus Ini Simon saya lagi Petrus- coba cek bahasa Yunaninya ya. Ya, terus Simon Petrus menjawab apa? Si idas oti Si idas, philose. oti philose. Si idas, idas oti philose. Engkau Tahu. idas tahu bahwa aku mengasihi mengasihimu. kamu. Ya, mengasihimu ya. Ya. Se, Ya, langsung. langsung. Objek langsung. Itu namanya etiatuti. Objek langsung. Jadi tidak mungkin aku mencintai padamu, kan enggak. Enggak. Aku mengasihi padamu. Mengasihi kamu. Ngerti kan? Mengasihimu. Oh. Jadi pakai ini. Jadi di situ di BB itu kan dipakai kata ida. Ida artinya Idas. Ida. 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 Ida artinya aku tahu. Kalau kamu tahu, ida. Idas. Oh. Aku jadi teringat kata-kata seorang filosof terkenal, Socrates, mengatakan apa? En ida, udhen ida. Satu hal yang aku tahu bahwa Aku tidak tahu. aku tidak tahu apa-apa. Udhen ida, aku tidak tahu apa. Ya, apa itu artinya kita tidak tahu. Mungkin orang filsafat ya. Oke. Nah, kalau di sini kalian. Oh. Kalau ini Kita. kita. Jadi kita, ini kalian. Kalian. Kamu semua. Iya, kalian. Kalian yang nominatif imis. Kepunyaan kalian imon. Ya. Yang tidak langsung imin, yang langsung imas. Sekarang mungkin teman-teman bilang, waduh bingung ini, yang mana yang kamu, yang mana yang kami, mana kalian. Membedakannya gampang. Saya kasih apa tips. Kalau ini kan bacanya tips, coba lihat ini kan kita kemarin bacanya itu kan i, toh? Iya. I, bacanya i. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita apa? We. Ya, itu aja. We. Kalau ini kan kalian. Bahasa Inggrisnya apa? You. You. Nah, ini kan bacanya ya hampir sama. Itu i, tapi bentuknya kayak u. Tapi bacanya kan i kan? Bacanya i. Ya, semoga itu membuat bisa membantu untuk sedikit meringankan. Ya, jadi dalam hal ini tonos dan sebagainya tidak terlalu penting di sini ya, karena tidak merubah arti. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu memberatkan pikiran teman-teman. Waduh, ini harus pelajari tonosnya, penerjemahnya dan sebagainya. Kalau ini tidak merubah arti. Ya, kecuali nanti saya akan memberitahukan kepada teman-teman di mana bagian yang harus memperhatikan tonos dan pneuma dan yang tidak. Kalau di sini tidak perlu. Oke? Ya. Jadi seperti ini kepunyaan kami ya. Misalnya bapak kami bagaimana? Paterimon. Ya, jadi bapak kita pakai yang mana ini? Kita pakai bapak kami pakai yang mana? Yang ini atau yang itu? Tio, yang mana? Yang ini apa yang itu? Kita pakai ini. Pater imon, bapak kami. Kalau bapak kalian Pater pakai yang imis. Kan kepemilikan ya, pater Ya. imon. Tapi pakai yang upsilon. ya, Epsilon. epsilon. Ya. Ada ini yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua. Pertama yang
tunggal dan pertama yang jamak. Ini kedua yang pertama dan kedua yang kedua yang tunggal dan kedua yang jamak. Kita erotima. Apakah ada pertanyaan? Apa? Olah. Oke. Jadi Olah. kayak kata-kata untuk kalimat tanya itu sudah puisi. Poi itu nggak ada untuk di modern ya. Kalau di Jogja ini nggak ada ya. Ya, Apakah di mana nggak pakai kata tanya itu ya? What atau apa? Where nggak ada ya? ya, untuk kata-kata itu ada. Dalam bahasa kini juga ada, misalnya bagaimana itu pos. Tapi tanpa itu pun juga sudah menunjukkan kata kan? Pertanyaan kan? Ya, tetapi biasanya kalau kita menyesuaikan misalnya untuk pertanyaan yang misalnya bagaimana gitu, bagaimanakah kamu? Karena ada kata tanya untuk bagaimana kita memakai ini. Karena nanti akan tidak bermakna gitu. Oke. Ya. Ya, ini untuk kata ganti orang pertama, orang kedua. Nah, sekarang kita lihat kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga itu ada maskulin, feminin, netral. Waduh. Netral. Serem. Kalau yang pertama dua nggak ada ya? Ya, kalau ini tidak, karena kalau saya, perempuan juga akan mengatakan saya, laki-laki juga akan mengatakan saya. Tapi kenapa ada tadi kembali kepada yang pertama Pak Guru? Kenapa ada mu? Kenapa ada emu? Oke. Kalau ini untuk misalnya untuk memberikan empati, Memberikan apa? memberikan tekanan. Ya. Jadi kadang Anda akan menemui mu ini saling bergantian. Nah, yang membedakan itu memberikan penekanan aja, maksudnya si pembicara itu ingin menekankan. Kasih contoh mas biar. Contohnya misalnya ini, saya ingin mengatakan kepada seseorang, ini kan cuma contoh ya. Aku membaptismu dengan aku membaptis mana? Pas. Dia membaptis kami dengan air, sedangkan dianya yang satu membaptis kami dengan Roh Kudus. Nah, si pembicara ini ingin menekankan bahwa tindakan ini ada bedanya gitu. Yang satunya membaptis dengan air, yang satunya membaptis dengan Roh Kudus. Nah, dia bisa memakai membaptis misalnya, dia bisa memakai ini si. Kebetulan yang mempunyai penekanan cuma ini, tidak semua, cuma ini dan ini. Oke. Jadi cuma masalah penekanan. Ya. Sekarang kita akan berpindah ke
kata ganti orang ketiga. Ini yang tunggal, ini yang jamak. Ya. Sekali lagi, ini yang tunggal, ini yang jamak. Ya. Ini yang laki-laki, maskulin. Dia laki-laki bagaimana? Autos. Bukan autos, tapi autos. Hati-hati. Kalau mengatakan autos itu nanti berbeda. Ya, misalnya ya, ini bacanya ini apa? Auti. Penekanannya di auti. Iya. Oh, yang di atas lihat tuh, yang di atas Ini U itu, tonsils, ini tekanan. yang di atas epsilon itu apa namanya? Yang mana ini? Iya, itu bukan, itu apa namanya kemarin? Ya ini. Pneuma. Ya, jadi dia untuk apa namanya membacanya kasar atau halus. Misalnya ini autos. Tapi itu tidak terlalu Menentukan. penting. Yang penting itu ini autos. Ini kan di sini gitu. Dia agak kasar, auti. Tapi tidak perlu ini tidak terlalu penting. Yang penting sekarang itu ininya. Tonosnya, bukan Ya. pneumanya. Iya. Karena misalnya teman-teman membaca nanti misalnya ada juga yang auti artinya yang ini nanti dikontraskan dengan ekini, yang itu, yang ini. Jadi misalnya